Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 dari 4 pencuri kerbau di Desa Sukan Debi, Kabupaten Karo, tewas dihajar massa. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara dipastikan sesuai jadwal meski waktunya bersamaan dengan pemilu. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 berlangsung di Kota Medan. Perayaan Hari Pers Nasional 2023 disambut para wartawan dan jajaran Polresta Siantar dengan membuat acara syukuran. Acara diisi dengan potong nasi tumpeng dan pemberian paket sembako sebagai wujud sinergitas media dan kepolisian. Seperti kritik, masukan, dan... Secara sederhana, Hari Pers Nasional 2023 dirayakan insan pers di Kota Pematang Siantar dengan syukuran di Aula Polresta Siantar pada Rabu lalu. Syukuran ini sebagai bentuk kemitraan dan sinergitas polisi dengan awak media. Kapolresta Siantar berharap media dapat menjadi penyeimbang di tengah gempuran arus informasi yang kerap kali menyesatkan masyarakat. Selain itu, para wartawan harus menjunjung kode etik jurnalistik dalam setiap melakukan peliputan dan membuat berita. Dengan seluruh rekan-rekan insan pers Pematang Siantar dapat semakin solid, semakin dapat menjalin kerjasama yang baik dalam hal pemeliharaan Kamtipmas khususnya di Kota Pematang Siantar. Kami berharap dapat rekan-rekan insan pers dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam mengedukasi dan menyadarkan masyarakat kita pentingnya mendukung kegiatan pemeliharaan Kamtipmas. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa semakin hari ke depan rekan-rekan insan pers semakin maju, semakin memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Pematang Siantar dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. Sebagai bentuk syukur, awak media dan kepolisian sama-sama memotong nasi tumpeng untuk diberikan kepada Atik, Ketua PWI, dan Daud Sitohang, Ketua IJTI Pematang Siantar. Rian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh insan pers bahwa kondisi pers di Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan pada Kamis lalu. Saat ini tantangan media dan insan pers sudah bergeser, tidak lagi soal kebebasan pers. Karena saat ini media massa sudah bisa memberitakan apapun dengan bertanggung jawab. Jokowi menegaskan saat ini tantangannya adalah teknologi dan keberlanjutan media. Isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan.
Perkelahian antara dua kubu remaja ini terjadi di sentra kuliner Jalan Haji Misbah, Kota Medan pada Jumat pekan lalu. Para pelaku mengember-ember motor di antara keramaian pengunjung disambut lemparan batu dan helm ke arah warung. Akibat perkelahian ini, sejumlah warung mengalami kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan. Perkelahian antara dua kubu remaja ini dipicu masalah sepele. Jumat malam itu saat pengunjung ramai di lokasi kejadian, terdapat dua sejoli yang terlibat cekcok. Perselisihan pasangan remaja itu lantas menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan sorakan. Tidak terima diteriaki, kubu lainnya yang merupakan teman-teman sejoli itu naik pitam lantas membalas menyoraki pengunjung. Api melahap bangunan rumah, toko atau ruko penjualan perabotan rumah tangga di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada Senin malam. Warga panik menyaksikan api membakar isi bangunan ruko berlantai 2 itu. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Batubara mengerahkan 4 unit pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Warga setempat mengatakan sebelum api berkobar, kepulan asap terlihat muncul dari atap bangunan. Tidak lama, api tampak berkobar dari bangunan lantai 1 merambat ke lantai 2. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa pekerja dan pemilik ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ketiga tersangka pencurian ditangkap petugas kereta api saat memotong besi rel kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aeledong, Kabupaten Asahan pada Sabtu pekan lalu. Dari lokasi kejadian ditemukan total 17 potongan besi rel sebagai barang bukti. Satu tersangka, Serda Sahrial, merupakan personil Koramil di Kabupaten Labuan Batu, telah diserahkan kasusnya kepada polisi militer. Tersangka lainnya, Aibtu Donald Panggabean, personil Polsek Kuala Hulu, serta Irwansah, warga sipil yang ikut ditangkap, tengah menjalani pemeriksaan di Polres Asahan. Dua kampung narkoba di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan digerebek tim opsional Satres Narkoba Pelabuhan Belawan. Di lokasi pertama, Jalan Bawah Lorong, polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pengguna narkoba beserta barang bukti alat hisap sabu-sabu. Sedang di lokasi kedua, Jalan Selebes, polisi menangkap 5 orang terduga pengguna narkoba beserta 4 paket sabu-sabu yang sudah dikemas di dalam plastik dan uang tunai yang diduga dari hasil jual beli narkoba. Saat polisi datang, para pelaku sempat melarikan diri. Namun karena polisi sudah mengepung lokasi tersebut, para terduga penyalahguna narkoba dengan mudah ditangkap. Karena banyaknya warga yang mencoba menghalangi polisi saat akan membawa para pelaku, tim opsional Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meminta bantuan pengamanan dari Brimob. Berawal dari perkenalan di aplikasi Kencan, seorang perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menjadi korban perampasan. Korban dan 2 pelaku yang sebelumnya sudah membuat janji bertemu di kawasan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Untuk mendapat ponsel milik korban, kedua pelaku berinisial DA dan MF berpura-pura meminjam ponsel milik korban dengan cara merayu korban. Ketika korban meminjamkan ponsel miliknya, kedua pelaku langsung tancap gas. Karena ingin menyelamatkan ponselnya, korban kemudian mengejar kedua pelaku hingga tangan kanannya tersangkut dan korban terseret sejauh 50 meter. Warga yang melihat kejadian ini langsung menghentikan laju sepeda motor pelaku dan memukuli kedua pelaku hingga babak belur. Menurut polisi, kedua pelaku sudah 4 kali beraksi dengan target korban pelajar atau mahasiswa melalui aplikasi Kencan. Tim Liputan melaporkan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.